Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cihaan Arifin dengan NIM 11820606055 semester 5B dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum alat indera untuk mata kuliah Fisiologi Hewan. Dalam praktikum kali ini, saya akan melakukan dua kegiatan, yaitu yang kegiatan pertama, indera penglihatan atau mata, dan kegiatan kedua, yaitu indera pembau. Baik, langsung saja dengan kegiatan pertama, yaitu indera penglihatan. Mata adalah organ penting bagi kehidupan makhluk hidup. Mata memiliki reseptor yang peka terhadap cahaya atau yang disebut dengan fotoreseptor. Bola mata dapat bergerak dan dapat diarahkan ke suatu arah dengan bantuan otot penggerak mata, yaitu musculus rectus medial, musculus obliquus oculi inferior, dan musculus obliquus oculi superior. Pada mata terdapat daerah yang dinamakan dengan bintik buta, yaitu daerah yang tidak memiliki sel kerucut, sehingga saat cahaya pada benda jatuh pada bintik buta, maka benda tersebut tidak akan terlihat. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui bintik buta. Berdasarkan hasil pengamatan, didapatkan perbedaan jarak bintik buta pada mata kanan dan kiri untuk percobaan 1, 2, dan 3, di mana saat mata kanan ditutup, di mana pada percobaan pertama, tanda titik akan hilang pada jarak 38 cm dan tampak kembali pada jarak 28 cm. Pada percobaan kedua, tanda titik hilang pada jarak 36 cm dan tampak kembali pada jarak 26 cm. Sedangkan pada percobaan ketiga, tanda titik hilang pada jarak 36,5 cm dan tampak kembali pada jarak 25 cm. Dengan rata-rata jarak hilangnya tanda titik itu pada 36,8 cm dan tampak kembali pada jarak 26,3 cm. Sedangkan saat mata kiri ditutup, tanda plus pada percobaan pertama akan hilang pada jarak 41,5 cm dan tampak kembali pada jarak 28 cm. Pada percobaan kedua, tanda plus hilang pada jarak 39 cm dan tampak kembali pada jarak 27 cm. Sedangkan pada percobaan ketiga, tanda plus hilang pada jarak 40,5 cm dan tampak pada jarak 24 cm. Dengan rata-rata jarak hilang itu pada 40,3 cm dan tampak pada jarak 26,3 cm. Selanjutnya yaitu jawaban soal yang ada di modul.
Untuk jawaban pertama, nomor 1, pada jarak tertentu tanda plus akan hilang dan pada jarak tertentu pula tanda plus akan tampak. Untuk nomor 2, saat tanda plus hilang itu terjadi karena pembiasan cahaya pada benda sehingga menimbulkan bayangan dan bayangan tersebut jatuh pada bintik buta. Sebaliknya, saat tanda plus itu tampak atau terlihat, bayangan benda itu jatuh pada bintik kuning. Untuk jawaban nomor 3, tidak, karena buta warna merupakan kondisi di mana kita tidak bisa membedakan warna. Sedangkan percobaan ini itu untuk mengetahui titik buta seseorang. Pada jarak tertentu bisa melihat benda dan pada jarak tertentu pula tidak dapat melihat benda, sehingga antara buta warna dan percobaan kali ini itu tidak saling berhubungan. Untuk pertanyaan nomor 4, saat di ruangan terang, sel kerucut itu aktif, sedangkan sel batang pada retina itu tidak aktif. Sel kerucut ini berperan untuk melihat warna saat kondisi terang, sedangkan sel batang itu sebaliknya. Saat berpindah dari tempat terang ke tempat yang gelap, sel batang ini memerlukan zat yang bernama rhodopsin. Nah, zat yang bernama rhodopsin ini diproduksi itu dengan bantuan vitamin A dan protein tertentu yang dalam pembuatannya ini membutuhkan waktu tertentu. Sehingga saat proses pembentukan zat rhodopsin ini, maka pandangan atau penglihatan menjadi gelap sesaat. Jadi hal ini tidak berhubungan dengan percobaan. Untuk pertanyaan nomor 5, iya, karena akomodasi itu merupakan kemampuan mata untuk mencembungkan dan memipihkan lensa mata. Saat proses melihat, lensa mata akan cembung jika melihat benda yang dekat, dan lensa mata akan memipih saat melihat benda yang jauh. Hal ini merupakan usaha mata untuk menempatkan bayangan yang dilihat agar jatuh tepat pada retina, sehingga benda dapat jelas terlihat. Untuk pertanyaan nomor 6, yaitu mata pada orang yang lanjut usia itu memiliki 2 kelemahan, di mana titik dekat itu akan lebih jauh dan titik jauh itu lebih pendek atau lebih dekat jika dibandingkan dengan mata normal atau yang disebut dengan presbiopi. Oleh karenanya, dibutuhkan kacamata berlensa rangkap atau bifokal. Nah, penggunaan kacamata ini itu agar membantu fokus lensa dan agar bayangan benda itu jatuh tepat pada retina, sehingga dapat membantu dalam penglihatan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jarak bintik buta merupakan jarak kita tidak dapat melihat suatu objek pada jarak tertentu, di mana bintik buta ini itu berhubungan dengan sel kerucut yang mampu menerima sel berwarna dan sel batang pada retina yang mampu melihat sel tidak berwarna, di mana saat pembiasan cahaya pada benda sehingga timbullah bayangan dan bayangan tersebut jatuh pada bintik kuning, maka benda tersebut akan terlihat. Sebaliknya, saat bayangan tersebut jatuh pada bintik buta, maka benda tersebut tidak akan terlihat. Selanjutnya yaitu kegiatan kedua, yaitu indera pembau. Hidung adalah alat indera yang menanggapi rangsangan berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau.
Sel pembau mempunyai rambut-rambut halus yang disebut dengan cilia olfactory yang di ujungnya terdapat lendir yang berfungsi untuk melembabkan rongga hidung. Sel pembau akan meneruskan rangsangan ini ke otak dan akan diolah sehingga bisa mengetahui jenis bau dari zat kimia tersebut. Adapun tujuan dari percobaan kedua ini yaitu untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Berdasarkan percobaan, didapatkan hasil pada saat sampel 1 dimasukkan ke dalam mulut, itu awalnya tidak terasa apa-apa. Namun saat dikunyah, itu baru terasa sedikit agak pahit dan rasa yang aneh yang tidak familiar. Lalu lama-kelamaan lidah itu terasa mati rasa. Bahkan saat minum pun masih tertinggal rasa aneh di lidah. Lalu pada saat percobaan pada sampel kedua, itu saat dikunyah terasa sedikit asam dan manis, tapi tidak berbau. Setelah melakukan percobaan pada sampel 1 dan 2, barulah saya bisa membedakan antara sampel 1 dan sampel 2 dari rasanya. Hal ini dikarenakan indera pembau dan indera pengecap itu saling terhubung, di mana saat ada rangsangan berupa bau dan dari makanan itu akan diterima oleh reseptor olfaktori yang akan diteruskan ke pusat rasa dan bau di otak. Sehingga lidah bisa mempersiapkan dirinya untuk menerima makanan atau minuman. Sebaliknya, saat hidung ditutup, proses penyampaian ini atau penyampaian bau dan rasa ke otak ini itu tidak bekerja, sehingga tidak bisa membedakan sampel tersebut sebelum sampel tersebut dicoba atau diujikan. Dari percobaan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa indera pembau dan indera pengecap itu saling berhubungan satu sama lain, di mana terdapat reseptor olfaktori yang bekerja meneruskan rangsangan ke otak yang nantinya akan diterjemahkan. Saat salah satunya baik, misalkan hidung atau lidah itu rusak atau disfungsi, maka makanan atau minuman yang masuk itu akan terasa kurang enak dan tidak bisa membedakan jenis makanan atau minuman tersebut, kecuali rasanya. Seperti manis, pahit, ataupun asam, itu masih terasa. Hanya saja mungkin kurang enak. Sekian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.